Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulangan harian teks berita dan cerita pendek atau cerpen. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian dalam mempersiapkan SAS besok pagi. Nomor 1. Berita yang baik adalah berita yang berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau apa adanya, sehingga terhindar dari unsur hoax. Ciri teks berita yang sesuai dengan pengertian di atas adalah faktual, aktual, objektif, subjektif, unik, dan menarik. Jadi di sini berita yang berdasarkan keadaan sebenarnya adalah A. Faktual. Berikutnya nomor 2. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Temukan peristiwa atau kejadian. 2. Pencatatan informasi penting. 3. Pelaksanaan wawancara. 4. Pencarian sumber berita. 5. Penyusunan berita. Urutan langkah-langkah penyusunan berita yang tepat adalah jadi di sini kita perhatikan kalau kita mau menyusun sebuah berita, maka hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama kita akan temukan peristiwa atau memilih kejadian apa yang akan kita laporkan atau beritakan. Setelah itu kita mencari kira-kira siapa yang bisa menjadi sumber berita itu. Jadi pencarian sumber berita. Kemudian setelah adanya sumber berita, maka kita akan melaksanakan suatu wawancara. Karena dengan wawancara itu, maka informasi itu jauh lebih penting atau lebih lengkap. Selanjutnya setelah melaksanakan wawancara, tentunya dari wawancara itu akan kita catat informasi-informasi penting. Setelah menemukan informasi-informasi penting, langkah terakhirnya adalah menyusun berita. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 4, 3, 2, 5. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan kutipan berikut ini. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ratusan rumah mengalami kerusakan dan 6 warga dilaporkan meninggal. Unsur berita yang tidak terdapat pada kutipan di atas adalah, mari kita ingat bahwasanya unsur berita itu ada 5W plus 1H. Namun di sini yang ditanyakan adalah unsur berita yang tidak terdapat dalam kutipan tersebut. Mari kita lihat di sini apa tentunya ada di sini yaitu gempa, siapa yaitu 6 warga NTB, kemudian di mana itu di Kabupaten Dompu NTB, bagaimana ratusan rumah mengalami kerusakan dan 6 warga dilaporkan meninggal, itu bagaimana. Jadi di sini yang tidak ada adalah unsur kapan atau when. Kemudian nomor 4. Imbauan akan Gunung Bromo meletus tersebut dituliskan dalam bentuk poster dan ditempel di tempat-tempat strategis agar dapat dibaca oleh warga. Isinya berupa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat desa apabila Gunung Bromo meletus tiba-tiba. Penulisan kata yang tidak baku adalah, di sini yang perlu kita perhatikan, tidak baku suatu kata itu bisa dari ejaannya dan juga bagaimana penulisannya. Kita lihat A, imbauan. Di sini imbauan itu kata yang baku, jadi bukan himbauan. B, Gunung Bromo karena nama geografis maka huruf besar, kemudian ditempel karena karena kata kerja maka digabung D-nya. Di sini ada dibaca yang dipisah. Kemudian E, di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat menyatakan tempat makanya dipisah. Jadi yang salah adalah D atau yang tidak baku. Harusnya digabung karena berupa kata kerja. Nomor 5, Surabaya Network.id.
Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan aksi Kaisar YKS yang sanggup live di TikTok selama 24 jam. Sebelumnya, Kaisar YKS mulai dikenal masyarakat saat menjadi salah satu pengisi acara sahur di salah satu televisi nasional. Ia tampak memakai baju prajurit ala Romawi serta berjoget unik di layar kaca. Saat ini Kaisar menjadi DJ yang menghibur di media sosial TikTok melalui akun @djpenyok. Berdasarkan kutipan teks berita di atas, kalimat yang menunjukkan konjungsi temporal adalah, kita ingat bahwasanya konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Dan ingat ya, konjungsi itu harus menggabungkan klausa atau minimal di belakangnya ada predikat. Nah, jadi predikatnya harus 2. Di sini yang paling tepat adalah B. Sebelumnya, Kaisar YKS mulai dikenal masyarakat saat menjadi salah satu pengisi acara sahur di salah satu televisi nasional. Ya. Kemudian nomor 6. Manakah kalimat berikut yang termasuk ke dalam kalimat fakta? Ingat ya, bahasanya fakta itu pernyataan yang benar-benar terjadi. Jadi tidak terbantahkan karena kebenarannya diakui semua orang atau bersifat objektif. Di sini kita lihat tingginya air yang menggenangi ruas jalan di Bekasi memang tak seberapa. B. Aksi blokir di jalan tol Pondok Aren Jakarta kembali terjadi. Warga berharap pembangunan tol Semarang Solo supaya bisa dipercepat. Berdasarkan informasi dari BMKG, kelas 1 Juanda, kondisi langit berawan hingga hujan masih akan mewarnai langit daerah Surabaya. Masyarakat terpaksa mengungsi lantaran terjadi banjir yang cukup tinggi. Di sini kalau fakta itu sesuatu yang objektif. Kita lihat kalau di A ini ada kata-kata memang tak seberapa, itu tidak bisa diukur. Yang C ada kata berharap, berarti suatu opini. Kemudian yang D masih akan mewarnai, itu juga pendapat. Kemudian E masyarakat terpaksa, dan ada kata cukup tinggi, berarti suatu penilaian. Jadi di sini yang paling tepat adalah B. Kita lihat yang nomor 7. Berikut ini yang merupakan kalimat tunggal adalah, kita ingat kalimat tunggal itu kalimat yang pola kalimatnya satu, atau dengan lain SP-nya, subjek predikatnya satu. Kita lihat yang A, mereka akan berlatih menulis lalu berwisata. Di sini kita temukan ada kata kerja 2, berlatih, menulis, dan berwisata. Berarti di sini termasuk kalimat majemuk. Kamu akan ikut denganku atau tetap di sini. Di sini ikut dan tetap di sini, berarti 2 kata kerja juga, kalimat majemuk. Dia selalu mengikuti semua acara dengan khidmat. Dia subjek, selalu mengikuti predikat semua acara objek dengan khidmat keterangan. Ayah membaca koran sedangkan ibu membaca novel. Di sini ada 2 pola kalimat, SPO dan SPO, berarti kalimat majemuk. Ketika hari hujan, dia sedang bekerja di kantornya. Ketika hari hujan itu SP, ya, di sini ada SPK. Berarti di sini yang berupa kalimat tunggal adalah yang C. Kita lihat nomor 8.
berikut ini yang termasuk kalimat majmuk setara adalah, kita ingat ya, kalimat majmuk setara itu dapat kita lihat dari konjungsinya. Kalau A misalnya, meskipun badannya kurang sehat, dia tetap berangkat ke sekolah. Di sini ada kata meskipun. Meskipun itu adalah konjungsi tak bersyarat. Berarti di sini termasuk kalimat majmuk bertingkat. Ya, kemudian dia tidak ikut berwisata karena orang tuanya sedang sakit. Berarti di sini ada karena, itu keterangan alasan, sehingga termasuk kalimat majmuk bertingkat juga. Kemudian di sini ada sehingga, itu adalah konjungsi akibat. Kemudian ada sedangkan, itu konjungsi pertentangan, di mana pertentangan itu termasuk dalam majmuk setara. Kemudian yang E ada jika, itu syarat. Berarti yang paling tepat adalah D. Kita lihat nomor 9. Nenek menanyakan Andi kapan ayahnya akan pulang dari Surabaya. Bentuk kalimat langsung yang paling tepat dari contoh kalimat langsung di atas adalah, di sini yang paling tepat menjadi kalimat langsung adalah, nenek bertanya pada Andi, kapan ayahmu akan pulang dari Surabaya. Jadi jawabnya adalah D. Kemudian nomor 10. Para siswa memperhatikan ketika guru menjelaskan materi. Nah, di sini pola yang tepat adalah para siswa itu sebagai subjek, memperhatikan itu predikat, ketika guru menjelaskan materi itu sebagai keterangan, di mana dalam keterangan itu guru sebagai subjek, kemudian menjelaskan itu predikat, objeknya materi. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 11. Bacalah kutipan cerpen berikut untuk Bacalah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Pada pelajaran Bu Fatma, aku tidak dapat konsentrasi sama sekali. Oh Tuhan, aku menyesal mengapa aku lakukan perbuatan itu. Itu pun juga salahku karena tidak belajar sebelumnya. Aku terpaksa menyontek. Aku tidak ingin mendapatkan nilai di bawah 75. Latar pada kutipan cerita pendek tersebut adalah di rumah, di kelas, di kantin, di rumah sakit, di halaman sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah di kelas. Sudut pandang cerita pendek tersebut adalah, di sini menyebutkan nama. Di sini ada kata aku, berarti sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 13. Bacalah kutipan cerpen berikut. Baik hati pun pergi ke sebidang tanah tandus itu, sambil membawa bibit semangka dan kuda pincang yang menjadi bagiannya. Meski mendapat warisan yang kurang menguntungkan, baik hati tidak putus asa. Ia langsung menanami lahan tandus itu dengan bibit semangka. Kuda pincang yang ia tambatkan di pohon membuang kotoran sembarangan. Akan tetapi baik hati tidak marah, ia malah mengumpulkan kotoran itu dan menjadikannya pupuk. Sifat-sifat berikut yang tidak dimiliki oleh baik hati adalah, di sini sabar, suka menolong, jujur, kreatif, rajin. Ya, di sini ada 2 jawaban ya. Bisa, suka menolong, dan jujur. Itu sebagai jawabannya. Jadi yang jawab B benar, C juga benar. Tapi selain itu berarti salah. Nomor 14. Di sini bukti nilai agama terdapat dalam kalimat nomor, ya, kita lihat
bahwasanya nilai agama itu adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya. Dari beberapa kalimat ini, yang paling sesuai adalah A. Jadi kalimat pertama, sejurus lamanya timbul pikiran dan berkata ia dalam hati, baiklah kemalangan ini kuserahkan saja kepadanya. Jadi di sini ada suatu nilai religius atau agama tentang kepasrahan kepada Sang Pencipta. Kemudian nomor 15. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah, ya, di sini nilai moral itu adalah suatu nilai yang berkaitan dengan baik buruk karakter atau biasanya terkait pantas tidaknya dilakukan. Nah, di sini yang sesuai dengan kutipan cerpen itu adalah B. Menolong dengan ikhlas makhluk yang lemah. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan kalimat berikut ini. Kulit bayi itu lembut seperti kain sutra. 2. Ucapannya menusuk jantungku. 3. Mereka sangat serasi laksanya cincin dengan permata. 4. Awan-awan berbaris rapi mengiringi langkah kaki kami. Kalimat di atas yang menggunakan majas simile adalah kalimat bernomor. Ingat bahwasanya majas simile itu adalah suatu majas perbandingan yang biasanya menggunakan kata-kata pembanding seperti laksana, bak, ibarat, bagai, bagaikan. Kalau kita perhatikan, di sini ada dua kalimat yang menggunakan kata pembanding, yaitu seperti di kalimat 1 dan laksana di kalimat 3. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor 17. Bacalah kutipan cerpen berikut. Setibanya di pantai, aku segera melangkahkan kakiku di hamparan pasir putih. Ombak menyapaku dengan riang gembira. Empasan angin di wajahku membuat suasana hatiku menjadi tenang. Kicauan camar juga menambah suasana menjadi syahdu. Majas personifikasi dalam paragraf di atas terdapat di kalimat. Kita lihat. Majas personifikasi itu adalah suatu majas yang menganggap benda mati atau benda hidup seakan-akan bisa berlaku seperti halnya manusia. Kalau kita perhatikan di sini, yang paling sesuai majas personifikasi adalah kalimat ombak menyapaku dengan riang gembira. Jadi di sini ombak, benda mati, seakan-akan bisa menyapa layaknya manusia. Nah, jawabannya adalah kalimat kedua atau B. Nomor 18. Penggalan cerita di atas mengandung majas. Di sini kita lihat, aku terperanjat kaget tidak karuan. Jam di dinding kamarku sudah menunjukkan pukul 06.45. Aku heran mengapa alarm di smartphoneku tidak berbunyi. Apa aku yang memang tidurnya terlalu pulas sehingga tidak mendengarnya? Aku pun membuka jendela. Raja siang sudah meninggi menandakan jam di dinding tidak salah. Penggalan cerita di atas mengandung majas. Di sini ada kata raja siang sudah meninggi. Raja siang itu majas metafora. Jadi jawabannya C. Berikutnya nomor 19. Dengan tergesa, dia menaiki bis yang nyaris meninggalkan suasana yang kurang nyaman baginya. Dari kejauhan terdengar sayup suara penumpang bis gemilang asa untuk segera memasuki kendaraan. Hatinya agak tenang karena dia sudah berada di dalamnya. Mudah-mudahan sore nanti aku bisa berada di acara itu, harapnya dalam hati. Latar waktu dan tempat pada penggalan cerpen tersebut adalah
Di sini ada kata mudah-mudahan sore nanti, berarti terjadinya di siang hari. Kemudian di sini ada bis, berarti terminal. Jawabannya adalah C, siang hari di terminal. Selanjutnya nomor 20. Yang membuat kami mengelus dada takjub setiap adzan sholat berkumandang, beliau selalu bergegas pulang, meninggalkan semua pekerjaannya. Konon katanya Mbahmu tak pernah absen menjadi muazin di musolanya sebagai salah satu cara merawat sembahyangnya di awal waktu. Pernyataan yang sesuai kutipan cerita pendek di atas adalah: A. Sungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban. B. Mengutamakan panggilan Allah agar bisa sholat awal waktu. C. Panggilan pekerjaan mematikan semangat sholat di awal waktu. Adzan memaksa Mbahmu meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaan tidaklah penting bagi kehidupan. Di sini yang paling tepat adalah B. Mengutamakan panggilan Allah agar bisa sholat di awal waktu. Itulah pembahasan ulangan berita dan cerita pendek. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar agar nilai kalian bisa maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.